mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 534. Dari wanita usia 44 tahun sudah menikah di Surabaya. Saya ingin konseling langsung on-site karena masalah yang saya ceritakan sepertinya terlalu panjang dan tidak bisa dijelaskan lewat WA. Apakah ada kantor GSKI yang bertempat di Surabaya supaya saya bisa datangi konseling itu? Ada. Di Surabaya ada GSKI Rehoboth Surabaya. Kami akan menghubungkannya. Dari wanita usia 67 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, saya mohon penjelasannya mengenai pernikahan yang hanya diresmikan di gereja tanpa pernah dicatatkan di catatan sipil. Status pernikahannya sama seperti pernikahan siri. Jadi tidak punya kekuatan apapun untuk mengajukan gugatan apapun ke pengadilan. Maaf Pak, jika benar tidak ada kekuatan hukumnya, sia-sia dong kita menikah di gereja. Terima kasih Pak Eras untuk pencerahannya. Tuhan Yesus terus memberikan hikmat majikannya pada Bapak dalam memberikan pencerahan pada kami selaku jemaat Bapak. Saya sudah selamat di 23 tahun bertempat di GSKI Rehoboth. Begini Bu, menurut undang-undang perkawinan Kristen itu perlu Ibu ketahui bahwa gereja berhak mengesahkan ya. Undang-undang perkawinan Kristen itu nomor 1 tahun 1974 ya. Undang-undang pernikahan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan pembentukan keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gereja yang mengesahkan. Jadi sebenarnya pemberkatan di gereja itu sudah merupakan pengesahan perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ya. Jadi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi memang menjadi masalah yang sulit hari ini kalau seseorang mendapat pemberkatan di gereja, tapi tidak dicatatkan sipil. Jadi statusnya masih tidak jelas. Justru karena ketidakjelasan ini berbahaya. Ya, masih memiliki unsur hukum, ada standing legalnya. Karena pengesahan itu di gereja. Saya pernah menghadapi kasus ini, saudara, dan saya melihat ada orang juga pendeta menghadapi kasus ini. Jangan main-main. Pemberkatan di gereja itu sudah sah, walaupun belum dicatatkan sipil. Dan karena masih memiliki karena pemberkatan di gereja itu sah, maka ini masih memiliki kekuatan hukum. Ya, masih memiliki kekuatan hukum. Jadi hati-hati. Kalau Anda mendapat pemberkatan di gereja, Anda memiliki ikatan dengan seseorang sebagai pasangan. Ada ikatan hukum walaupun belum dicatatkan. Ini berpotensi, saudaraku, bermasalah secara hukum.
Saya pernah mengalami masalah ini, saudaraku, ya. Jadi walaupun orang belum mencatatkan catatan sipilnya, lalu pasangannya diberkati, mereka masih bisa nuntut, ya. Walaupun tidak ada catatan sipil. Nah ini tidak tahu ya, ini memang masalah yang masih gamang atau ngambang. Tapi hanya ini yang saya bisa sampaikan, saya bukan ahli hukum, saya hanya menyampaikannya secara pengalaman yang pernah saya alami. Oke. Dan saya sudah membacakan tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan itu sah oleh masing-masing agama. Jadi gereja itu mensahkan perkawinan, negara hanya mencatat. Oke, saya kira cukup itu dulu. Nanti satu kali kita bahas khusus. Wanita usia 49 tahun, Katolik. Salam Pak Eras, sehat selalu ya, salam. Singkat saya mau bertanya Pak, hidup saya selama ini gelap. Dari umur 49 tahun sudah menjadi wanita simpanan, gonta ganti pasangan sampai mempunyai anak di luar nikah dari seorang pejabat teras di satu provinsi. Berulang kali menggugurkan anak, hidup saya tidak pernah lepas dari laki-laki. Sampai hari ini saya bingung Pak. Saya menikah dengan satu orang laki-laki yang suami orang juga secara Katolik. Saya pikir dia laki-laki yang bisa mengangkat derajat dari kubangan dosa. Ternyata malah kasar dan seringkali melukai saya, mengkhianati saya. Pertanyaan Pak, bolehkah saya bercerai dari suami saya? Sementara suami mengancam akan membunuh saya kalau saya minta cerai darinya. Dan dia akan menceritakan semua aib hidup saya. Hidup saya sekarang penuh tekanan Pak. Suami sudah tua dan saya harus membiayai hidupnya. Mengurus hidupnya yang sudah sakit-sakitan. Saya tidak boleh keluar kemana-mana. Saya tidak boleh dandan, tidak boleh ke gereja, tidak boleh punya teman. Saya lelah dengan hidup saya Pak. Saya pernah mencoba bunuh diri karena tidak kuat lagi. Apakah ini karena apakah ini karma ya Pak? Karena masa lalu saya yang kelam. Saya takut anak saya kena kutuk keturunan Pak. Lalu kalau saya meninggal kalau meninggal saya bisa masuk LP3. Tidak Pak. Mohon jalan keluarnya Pak Eras yang terhormat. Sampai hari ini masih banyak laki-laki yang menyukai saya dan mengajak menjalin hubungan dengan mereka. Menggoda dan menawarkan banyak materi. Terkadang saya ingin pergi jauh meninggalkan suami yang terus-menerus menyakiti hidup saya dan menghakimi masa lalu saya. Tapi saya ingat khotbah-khotbah Pak Eras terus nggak jadi lagi. Bagaimana ini Pak? Tolong saya Pak Eras. Saya sudah kehabisan akal menghadapi suami saya yang tidak hidup di dalam Tuhan dan tidak mengenal kebenaran. Dia bilang ajaran Pak Eras sesat. Oke. Kasihan kamu ya. Untuk sementara ini kamu tenang dulu ya, jangan mengambil keputusan apa-apa, jangan menerima tawaran apapun dari laki-laki manapun ya. Ya suamimu yang ini sebenarnya hanya menggertak saja, tetapi bisa saja terjadi kalau setan masuk ke dalam pikirannya. Sekarang yang penting kamu mencari Tuhan. Kamu minta ampun kepada Tuhan. Sudah minta ampun, puji Tuhan. Sudah selesai. Kamu jangan ingat masa lalumu seakan-akan dosamu masih mengikuti kamu. Dosamu sudah dilupakan Tuhan. Sekarang kamu harus tidak berbuat dosa lagi, tapi hidup suci. Kamu jangan takut namamu akan dicemarkan. Itu tidak akan terjadi ya. Itu tidak akan terjadi ya. Kamu jangan
mengambil keputusan apa-apa dulu sekarang ini. Kamu teduh, kamu cari nafkah dengan baik dan membesarkan satu orang anak yang kamu miliki. Sampai punya anak ya. Kamu laki-laki yang suami orang juga. Betul ya? Duh, ini repot ini. Tapi kamu jangan ambil tindakan dulu. Kamu akan didampingi oleh seorang pembimbing yang baik. Kamu akan mendapat bimbingan. Tuhan akan melindungi kamu. Yang penting kamu tidak berbuat dosa lagi. Saya kira kamu wanita yang punya pesona. Kamu jangan memikat pria manapun. Yang penting sekarang kamu harus membesarkan anakmu, mempersiapkan diri menghadap Tuhan. Kalau bisa punya nafkah, supaya kau bisa mandiri. Ya. Jangan salah ambil keputusan. Sekarang persoalan terakhirmu hanya pria ini. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan menyelesaikannya. Dalam nama Yesus Kristus, kamu tunggu, Tuhan akan menyelesaikannya. Jadi kamu jangan bertindak apa-apa dulu. Ya. Nanti akan tambah runyam kondisi hidupmu. Tapi kamu tidak akan celaka. Demi nama Tuhan Yesus, kamu tidak akan celaka. Kamu jangan takut namamu akan diburuk-burukan. Ya, tidak mudah berbuat begitu. Ya. Kalau sampai ada yang memburukkan nama kamu, itu melanggar hukum, itu pidana. Ya. Pencemaran nama baik itu pidana. Tidak gampang orang mau bertindak atau berani bertindak demikian. Ya, tenang saja kamu. Oke. Saya kira hanya itu karena kamu akan didampingi oleh seorang konselor setelah ini. Ingat, jangan bertindak gegabah dulu. Jangan bertindak apa-apa dulu. Kadang-kadang memang ketika kita menghadapi persoalan, kita bisa diam dulu untuk sementara waktu. Menunggu pertolongan Tuhan dan tidak bertindak sembarangan. Dari seorang pria usia 43 tahun, menikah 8 tahun, belum punya anak. Saya mengenal Pak Eras sejak 2018 melalui YouTube. Dan sampai sekarang saya selalu setia mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Saya juga setia ikut doa pagi jam 5 secara online. Terus terang khotbah Pak Eras dapat memenuhi kehausan saya akan kebenaran firman yang murni dan sejati. Banyak khotbah-khotbah pendeta yang selama ini saya dengar, tapi khotbah Pak Eras lah yang dapat membuat hati nurani saya bergetar. Dan khotbah seperti Pak Eras lah yang selama ini saya cari. Saya mengucap syukur kepada Elohim Yahweh karena telah mempertemukan saya dengan Pak Eras melalui YouTube. Karakter saya banyak diubahkan setelah sering mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Saya yang dulu suka merokok sekarang sudah tidak merokok lagi. Dulu saya juga suka nonton video porno, onani, sekarang tidak lagi. Dulu temperamen, emosi, mudah meledak-ledak tanpa terkontrol. Sekarang sudah lebih bisa mengendalikan emosi dan lain-lain. Sekarang saya masih terus berjuang untuk hidup kudus, seperti yang sering saya dengar dari khotbah Pak Eras. Hidup tidak bercacat, tak bercela, agar bisa serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Pak Eras. Terima kasih Pak Eras atas pelayanannya. Semoga kita bertemu di LP3 ya Pak, ya di langit baru, bumi baru. Doakan saya selalu ya Pak. Sama seperti saya juga selalu mendoakan Bapak, keluarga dan orang-orang yang Bapak kasihi, serta pelayanan Bapak di GSKI, STT Ekumene, Truth ID. Agar selalu dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan dari Bapak Yahweh, serta putranya yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah perjuangan saya untuk hidup kudus, saat ini saya sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, tapi belum juga dapat, Pak. Saya sarjana hukum tamatan dari Unika Santo Thomas Medan, Pak.
Saya sudah lama menganggur dan selama ini istri saya bekerja. Sebenarnya saya malu sekali mengatakan hal ini ke Pak Eras. Tapi baru-baru ini istri saya berhentikan. Tapi baru-baru ini saya diberhentikan dari pekerjaannya. Istri saya diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi sekarang ini saya dan istri sama-sama menganggur dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Sebenarnya saya ingin minta tolong ke Pak Eras. Kira-kira Bapak bisa kasih saya pekerjaan enggak, Pak? Kerja apa saja saya siap, Pak. Gaji berapapun saya terima asal bisa kerja lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarga saya. Saya bukan orang yang pintar, cerdas, Pak. IQ saya biasa saja. Pengalaman kerja saya juga sedikit, Pak. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya ya Pak kalau saya jadi merepotkan Bapak. Usia sudah 43 tahun ya di Duri Kosambi Cengkareng. Saya mempertimbangkan serius Anda ya. Saya mempertimbangkan serius Anda ya. Anda masih ada di wilayah Jakarta. Saya mau tahu istri Anda ini apa ya, lulusannya, punya keahlian apa, atau bisa dagang makanan, atau bagaimana. Nanti biar konselor kami menghubungi. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan pasti buka jalan. Anda orang yang sudah dijamah Tuhan, disentuh Tuhan, Anda akan memiliki jalan. Tuhan akan memberi jalan. Dalam nama Yesus Tuhan akan memberi jalan. Saya tidak tahu di sini Anda belum punya anak, ini ya akan jauh lebih baik ya. Oke. Kami akan meresponi ini. Kami akan meresponinya. Saya senang menyambut Anda sebagai keluarga. Dari wanita usia 43 tahun cerai mati. Salam Pendeta Erastus. Tolong bantu doa agar saya dipulihkan. Hati dan jiwa saya dikuatkan. Pekerjaan dan keuangan dipulihkan. Saat ini saya sedang berusaha merintis usaha jual makanan. Sebelum ini saya jauh dari Tuhan. Baru akhir-akhir ini saya kembali aktif ke gereja. Berdoa sendiri dan membaca Alkitab. Saya merasa masih rapuh. Apa karena saya belum doa pertobatan di gereja? Hati saya belum benar-benar merasa lapang. Hati saya belum merasa benar-benar lapang. Oke. Tuhan sedang memproses Anda. Anda menjadi bagian hidup kami. Kalau ikut doa bersama kami setiap pagi, mendengarkan Truth ID, terus menerus lewat perjalanan waktu Anda akan dipulihkan Tuhan. Ini sudah pasti ya. Saya menjawab ini dengan minta hikmat marifat Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu walaupun kamu tidak kaya, tetapi kamu akan kecukupan. Ya, kamu akan dicukupi Tuhan. Sekarang ikuti terus Truth ID, berdoa bersama saya, kamu akan dipulihkan. Mengenai dosa masa lalu, Tuhan sudah ampuni. Pertobatan kita tidak membutuhkan apa-apa kecuali kejujuran, ketulusan di hadapan Tuhan. Anda berlutut, akui dosa-dosa Anda, lalu minta ampun, selesai. Jangan nunggu mesti ke gereja, di rumah cukup. Tidak usah nunggu di gereja lalu ada pendeta, tidak perlu. Anda bisa berlutut, mengakui dosa, minta ampun, selesai. Lalu tekun jual makanan, Tuhan akan memberkatimu. Ya, Tuhan berkati. Dari seorang wanita usia 29 tahun. Salam Om Eras, izinkan saya sedikit bercerita. Saya sedang memiliki seorang pacar di satu grup yang sama-sama mendengarkan suara kebenaran. Pacar saya ini awalnya beragama lain. Kami sudah genap 7 tahun bulan pacaran Februari ini, tapi banyak kesulitan yang kami alami selama kami bersama. Orang tua saya terutama mama saya sangat tidak suka dengan dia karena menurut mama dia licik, penipu dan merusak keluarga kami. Sementara orang tua dia juga membenci saya serta dibilang gila. Saya diperas oleh mamanya
dan adiknya sejumlah uang untuk memperbaiki HP pacar saya. Waktu itu saya mengecas HP itu dan beberapa jam kemudian ketika saya melepaskan HP itu sudah mati. Lalu mamanya menyalahkan saya dan menuduh saya merusaknya. Awalnya saya disuruh mengganti 600.000. Loh. Waktu itu saya masih bekerja dan saya hendak mengganti, namun orang-orang di sekitar saya termasuk mama saya bilang kalau saya tidak perlu mengganti karena seharusnya kalau memang pacar saya mencintai saya, dia tidak akan memeras saya maupun memeras keluarganya. Sebab pacar saya ini tidak bekerja dengan alasan dia selalu diikuti orang. Dan saya juga bilang ke keluarganya bahwa saya melakukan ini supaya dia sebagai pria bisa bertanggung jawab dan dia tidak malas. Tidak hanya bisa minta uang tapi harus bekerja. Tapi keluarganya tetap menyalahkan saya dan memeras saya. Saya bingung di satu sisi mama saya mengusir saya karena dia sering teriak-teriak sampai terdengar tetangga. Saya merasa keluarga saya hancur Eras. Memang saya berasal dari keluarga broken. Beberapa waktu yang lalu kalau saya diusir oleh mama, saya pergi ke rumah papa. Tapi November yang lalu papa sudah tiada dan rumahnya dikuasai oleh perempuan yang tinggal bersamanya. Wow. Saya di rumah sering ditinggal dan diberi makan seadanya kalau mama sedang jengkel dengan saya. Sementara pacar saya di sana disayang keluarganya. Saya merasa cinta itu pengorbanan sehingga saya berkorban seperti ini karena saya mencintainya dengan tulus meskipun dia sering bohongi saya kalau sedang mendekati perempuan lain. Saya merasa saya dibuang dan terbuang. Saya tidak diterima dimanapun. Saya merasa citra diri saya rusak dihina-hina oleh ibunya dan diusir oleh keluarganya, oleh keluarga sendiri. Saya sekarang bekerja seminggu 3 hari, per hari mengajar 1 siswa di bimbingan belajar bahasa Inggris. Saya merasa terhina ketika mama saya bilang gaji saya sedikit, hanya di bawah 50.000 ini. Saya disuruh mencari pekerjaan yang lain, bisa membantu keluarga. Sempat saya berpikir untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Om Eras. Jika Om Eras membutuhkan. Dalam kurung maaf Om sebelumnya. Sebab saat saya diusir, pacar saya membantu saya untuk mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bali, dan lain-lain. Apa yang harus saya lakukan ya Om? Saya berpikir untuk memutuskan hubungan pacaran ini. Tapi pacar saya tidak mau dan juga sebenarnya masih ragu sebab kami berdua saling mencintai. Tapi saya tidak tahan lagi ketika keluarganya menekan-nekan saya karena masalah HP tersebut. Bahkan saya dibilang tidak laku kawin padahal itu pilihan saya sendiri. Saya tidak tega meninggalkannya Om. Sementara saya di rumah diusir-usir dan sering saya bingung mencari tempat tinggal sementara. Saya bingung saya harus bagaimana. Oke. Yang pertama, kamu harus memutuskan hubungan kamu dengan pacar itu. Sudah tidak sehat. Kamu katakan pacar itu membohongi kamu, mendekati perempuan lain, dia tidak bekerja, lalu merasa diikuti orang, ini orang sakit. Ya ini mahal. Kamu menikah dengan pria yang harus dibayar mahal. Sementara kamu sendiri tidak stabil, kamu juga punya kejiwaan yang tidak sehat. Keluargamu juga keluarga yang berantakan, yang tidak sehat. Ya, papa mama kamu sempat pisah yang tadi saya baca ini. Sebaiknya kamu hidup sendiri dulu. Kalau kamu bisa mengajar bahasa Inggris, kamu bisa mengajar bahasa Inggris. Ya, itu nasihat saya. Jangan pacaran dulu dengan siapapun. Kamu mesti kuat dulu mencari pekerjaan, ya. Tidak harus menjadi pembantu rumah tangga. Masih banyak pekerjaan yang lain, ya. Ini masalah rumit, ya. Kamu harus didampingi oleh seorang konselor juga, ya. Ya, makin banyak orang yang mesti didampingi ini kalau begini. Saya sedih mendengar ini. Ya, saya juga punya anak yang usianya juga mirip-mirip seperti kamu, lebih muda dari kamu.
wanita juga. Jadi sedih ya saya dengar kisah hidup kamu ini. Kalau kau bisa mengajar bahasa Inggris, itu baik ya. Kamu punya ijazah apa? Saya tidak tahu, tapi saya perlu tahu. Kalau kamu mau dibantu ya. Baik, saya kira itu saja nasihat saya untuk kamu. Putuskan hubunganmu dengan siapapun. Jangan pacaran dulu. Hidup mandiri, cari pekerjaan yang baik. Walaupun usiamu 29 tahun, tidak harus mesti menikah cepat, bahkan tidak harus menikah. Daripada menikah, kamu bertemu dengan pria yang salah. Kalau menurut saya, mutlak kamu putuskan hubungan kamu dengan pria itu. Biar pria itu juga tenang, tidak terganggu oleh hidupmu. Ya. Yang saya bingung, kenapa dia masih mau mencarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Waduh, ini saya nggak bisa mengerti. Baik, sekali lagi kamu perlu didampingi oleh seorang konselor dan akan diarahkan. Oke, lelah ya membaca pertanyaan-pertanyaan dari persoalan saudara-saudara kita ini ya. Saya merasa letih juga setiap kali membaca dan mendengar persoalannya. Aduh, berat ya hidup ini. Tetapi kami sudah komitmen untuk menyelesaikan sisa umur hidup kami untuk menolong orang. Dan ini bagi kami pekerjaan yang baik, pekerjaan yang besar. Ibarat toko, persoalan-persoalan orang ini menjadi seperti rezeki kami. Ya. Kami pasti akan bantu. Ya. Dari pria usia 48 tahun sudah menikah. Salam Om Eras. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kurang lebih setahun saya rutin mengikuti Truth ID dan Abam juga. Dan sungguh menguatkan saya. Juga menjadi satu hal yang kurang bila sampai ketinggalan acaranya. Jujur saja Om, saat ini saya sedang banyak permasalahan. Sepertinya bulet dan gak rampung-rampung. Persoalan yang saya dan keluarga hadapi. Rumah tangga saya dikaruniai 2 anak. Yang terlahir kembar putra putri, artinya istri saya melahirkan sekali langsung diberkati dengan 2 anak kembar dan sebentar juga akan masuk perkuliahan, sedangkan keluarga kami domisili di Semarang. Pertanyaan saya Om, sebelumnya saya punya sumber penghasilan yang cukup lumayan. Ya, sebenarnya meskipun cenderung menyerempet ke hal-hal yang Bapak Yahweh larang. Namun bila melihat dengan teman kerja sebelumnya, seperti pekerjaan itu dianggap sah-sah saja dan lumrah. Tapi jujur Om, saya tidak merasakan damai sejahtera di kondisi itu. Hingga akhirnya saya putuskan untuk berhenti. Konsekuensinya memang jadi merosot dan drastis banget. Hal ini tentu berpengaruh sekali dalam keluarga. Protes dari keluarga sudah pasti dan tidak membuat nyaman juga. Om, tetapi benar-benar sudah muak sebenarnya kalau harus bekerja seperti itu lagi. Poinnya begini Om, salahkah keputusan saya yang saya ambil padahal tanggung jawab saya sangat besar. Bahkan saya juga masih harus menanggung hutang yang besar sekali jumlahnya. Terkadang saya jadi terkesan naif dengan keputusan saya Om. Oke, kalau kamu tetap di pekerjaan itu, ingat ucapan saya, kamu masuk penjara. Dan hidup kamu ambles habis di situ. Kamu selesai. Tapi kalau kamu berhenti dari pekerjaan ini, kamu bisa eksis walaupun akan sangat berat. Kamu akan bisa menyelesaikan ini beberapa tahun ke depan. Tidak dalam waktu singkat. Kamu melewati jalan yang berkabut dan terjal dan sulit. Tetapi kamu akan bisa menyelesaikan lewat perjalanan waktu. Tekadmu meninggalkan pekerjaan yang bertentangan dengan etika kehidupan, bahkan melanggar hukum itu, jika diketahui oleh pihak yang berwajib, itu hal yang bagus. Sebaiknya kamu berhenti dari pekerjaan itu. Ya. Sebaiknya kamu berhenti dari pekerjaan itu. Saya senang membaca tulisanmu, kamu bagian dari buah dari pelayanan saya. Dalam nama Yesus Kristus Elohim Yahweh menolong Anda. Amin.
Oke. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.